Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Payan Sitorus, NIM 1903 04 069 dari kelas MGT 2 Reg B, jurusan manajemen. Saya juga akan mengerjakan suatu tugas, yaitu tugas untuk UAS mata kuliah manajemen pemasaran dan kewirausahaan. Yaitu di sini ada dua materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu tentang proposal rencana bisnis. Nah, kemudian itu materinya tentang strategi pemasaran dan strategi promosi. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi. Yang pertama tentang proposal rencana bisnis. Saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang usaha yang akan saya buat ini. Itu tentang kopi. Kopi adalah sejenis minuman yang berasal dari proses pengolahan dan ekstraksi biji tanaman kopi. Secara umum terdapat dua jenis biji kopi, yaitu Arabica dengan kualitas terbaik dan Robusta, serta peluang usaha di bidang pengolahan kopi ini saat ini sangat menjanjikan, bagi khusus untuk daerah kota Pekanbaru. Kemudian juga saya akan membuat visi misi. Nah, apa sih visi yang akan saya buat? Yaitu visinya menjadi yang terbaik di antara yang baik untuk kalangan pencinta kopi. Nah, misinya saya akan membuat konsumen selalu ketagihan untuk menikmati sajian yang ada di warung kopi Sitorus Nikmat. Nah, saya juga akan menerangkan atau memberitahu tentang profil usaha saya ini. Nama usahanya saya akan rencana membuat yaitu warung kopi Sitorus Nikmat. Nah, apa sih jenis usahanya? Itu tentang minuman kopi, dan adapun tempat atau alamatnya saya akan membuatnya di Jalan Serikandi. Kemudian nama pemiliknya itu yaitu saya sendiri yang bernama Payan Sitorus. Saya juga akan menjelaskan tentang konsep bisnis yang akan saya terapkan. Ada beberapa konsep yang ditawarkan di sini ya. Pertama itu produk asli daerah tentunya, karena itu menjadi ciri khas suatu daerah. Kemudian pelayanan yang memuaskan. Nah, selanjutnya kenyamanan, dan yang terakhir free wifi dan lain sebagainya. Kita tahu anak zaman sekarang ini sangat hobi nongkrong. Tentu kita akan melengkapi fasilitasnya, yaitu dengan free wifi ya, yang banyak dinikmati oleh kalangan muda, contohnya mahasiswa dalam membuat tugas. Oke, kemudian saya juga akan melanjutkan tentang analisis SWOT atau SWOT ya. Faktor internalnya itu adalah kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternalnya itu peluang serta ancaman. Nah, saya juga akan menjelaskan tentang strategi promosi. Melalui pembicaraan antar orang ke orang, melalui media sosial, banner atau spanduk, promosi melalui televisi, ataupun melalui brosur. Kemudian target pasar. Siapa sih targetnya yang akan dituju? Nah, konsumen potensial dalam usaha ini adalah ya kita tahu tentunya kalangan muda seperti mahasiswa, pelajar, bahkan orang tua atau bapak-bapak serta ibu-ibu juga. Kemudian saya juga kenapa sih membeli produk kami? Alasan itu tentu pertama itu rasa khas kopinya sangat terasa. Apalagi kita juga menawarkan kopi yang belum ada di sini, yaitu
yang jarang ditemui di kota Pekanbaru, itu kopi khas dari Sidi Kalang. Tentunya orang akan pengen menikmati karena itu termasuk yang langka disediakan di kota Pekanbaru ini ya, karena itu tidak terdapat di daerah kota Pekanbaru. Jadi saya melihat peluang itu. Kemudian itu dipadukan dengan berbagai varian topping. Mungkin kita bisa mencampurnya dengan es krim atau makanan-makanan lainnya di atasnya. Seterusnya ada sedikitnya gula yang digunakan. Tentu tidak semua orang menikmati manis. Ya, kita bisa mengaturnya. Ya, inilah alasan membeli produk kami. Kemudian itu produk gampang ditemui dan harganya tentu bersahabat untuk mahasiswa dan pelajar. Kemudian tentang lokasi yang kami pilih adalah ruang terbuka. Lokasinya berdekatan langsung dengan kampus dan beberapa komplek perkantoran, karena kita tahu juga di saat mereka ingin istirahat kita menyediakannya, jadi tidak susah-susah mencari warung kopi. Kemudian itu serta lokasinya di pinggir jalan yang gampang dijumpai. Kenapa? Karena agar aksesnya gampang dan mudah dilihat orang. Kemudian saya juga akan menjelaskan kondisi persaingan. Lokasi yang kami akan jadikan lokasi usaha ini belum memiliki saingan yang memiliki usaha sejenis dengan usaha yang akan saya jalankan ini, dikarenakan saya menyajikan kopi spesial, yaitu seperti saya bilang sebelumnya itu kopi khas Sidi Kalang. Oleh karena itu saya ingin menjadi yang pertama membuka usaha kedai kopi di lingkungan kami ini. Usaha lain yang ada di sekitar ini adalah tempat makan dan toko-toko pakaian. Kemudian peralatan yang digunakan itu kompor gas, blender, oven, piring, sendok, garpu, gelas, meja, kursi, komputer registrasi, lemari es, panci, wajan, dan lain-lain. Apa sih bahan-bahannya? Oke, ini saya akan memberikan sedikit tentang bahan-bahannya. Yaitu pertama tentunya biji kopi, kemudian susu, salad, daging, kemudian ada beras, tepung, kentang, telur. Nah, itu untuk makanannya. Nah, apa sih daftar menunya? Kita ada coffee, burgers, food and snack. Nah, kita bisa sama-sama melihatnya di slide ini. Oke, kita next. Selanjutnya itu, nah inilah contoh-contoh, salah satu contoh, beberapa contoh yang kita ambil dari menu tempat usaha kita ini ya, bisa dilihat. Nah, kemudian tentu kita membuka usaha ini memiliki modal ya. Nah, modal yang diperlukan untuk membeli bahan-bahan itu sebesar sekitar 38 juta ya. Modal yang diperlukan untuk membeli peralatan sebesar 6 juta. Nah, total modal yang diperlukan untuk membuka usaha ini adalah sekitar 44 juta. Sudah termasuk sewa gedung, sewa atau sewa ruko ya, listrik dan lain-lain. Oke, sebesar itu. Nah, itu materi tentang proposal bisnis. Kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, kita masuk materi selanjutnya. Saya akan menjelaskan juga tentang strategi pemasaran. Oke ya, saya akan melanjutkannya. Nah, strategi pemasaran apa sih yang saya gunakan dalam membuka usaha ini? Ya, tentunya strategi pemasaran yang saya terapkan untuk usaha kedai kopi saya ini, pertama, mengutamakan kualitas produk, ya kan? Kemudian memposisikan diri sebagai rumah.
ya kan. Kemudian itu tentu kepuasan pelanggan. Oke. Kemudian inovasi, jadi kita juga tidak mungkin membuat konsep yang seperti itu saja. Tentu kita akan memiliki inovasi, ide-ide yang baru agar menarik pelanggan untuk mau niat datang tempat usaha kita ini. Dengan inovasi-inovasi terbaru, maka pelanggan merasa menjadi nyaman juga. Kemudian itu pemilihan lokasi, ya sudah kita jelaskan di slide sebelumnya. Nah, ini kemudian eksistensi di media sosial. Kita tahu pada saat ini zamannya teknologi, dari yang muda sampai yang tua tentunya memiliki media sosial. Nah, di sini kesempatan kita untuk mempromosikannya melalui media sosial, karena tentu banyak yang akan melihat, sehingga calon-calon pelanggan akan mencobanya. Nah, selanjutnya itu kita luncurkan promo untuk momen di hari tertentu. Contohnya misalnya di hari ulang tahun Republik Indonesia, kita memberikan promo yang luar biasa. Contohnya kita beli 2 gratis 1, spesial hari kemerdekaan gitu, ataupun hari-hari lain, hari-hari spesial lainnya. Jadi banyak promo yang kita tawarkan agar pelanggan juga semakin banyak. Nah, saya akan menjelaskan tentang strategi promosi, yaitu ada giveaway dan loyalty card, ya. Kemudian promosi berkala, kemudian itu beli 1 gratis 1 plus stiker kedai kopi kita. Nah, ini salah satu contoh yang saya maksud di slide sebelumnya, ya. Kemudian ada brand mark. Nah, kemudian setengah harga untuk isi ulang. Nah, ini bagi yang pelanggan tetap, kita akan menyediakannya itu. Kemudian menu paket dan jam order yang sama, seperti itu. Jadi mungkin itu materi untuk ujian akhir semester di mata kuliah manajemen pemasaran dan kewirausahaan yang saya jelaskan. Mungkin sedikit banyaknya jika ada kesalahan dalam tutur kata saya dan penjelasan saya mohon maaf, karena saya hanyalah manusia biasa, kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih dan salam sehat.